Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Alhamdulillah wa syukrulillah fi hadha sabah al-bakir. نستمع مرة أخرى نحتفل ونتعلم جماعة في هذه الفرصة لتعليم الدراسة اللغة العربية. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bertemu kembali untuk belajar bersama pelajaran bahasa Arab. Alhamdulillah sudah hadir Denny di sini. Dan sambil menunggu yang lain, insya Allah kita mulai saja pembelajaran pada pagi hari ini. Baik, Kubaila nabtadi darsana fi hadha soba. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita awali kegiatan kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Wahid, isnani, salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ya baik, bilang sih nahnu qad nata'alam ani tadribat awil tamrinat li akhiri ad-dirasiyah fi kitab al-khamis. Pada pekan yang kemarin kita melanjutkan tentang mengerjakan latihan soal untuk buku 5 dari bab 1 sampai dengan bab yang ke-6. Wal anastamir atadribat, dan pada pagi hari ini kita akan melanjutkan untuk mempelajari latihan-latihan yang ada di akhir buku 5 ini. Yang kemarin yang sudah kita pelajari yaitu yang bagian B, yang ini ya. Ajib hadhil asilah. Baik, kita akan sedikit mereview kembali untuk membahas asilah, soal-soal yang ada di bab 5 ini yang ada di bagian B. Baik. An-numroh al-ula, nomor yang pertama di sini ada rotibil hadil hurufa tsumasil bainaha. Rapihkanlah huruf-huruf ini. Rotib itu artinya merapihkan atau rapihkanlah. Al-huruf dari harfun jamak menjadi huruf. Hadihi artinya ini. Tsumasil bainaha. Lalu sambungkanlah di antaranya. Baik. Di sini ada tak marbuto, ada ghoin, ada ro, ada fa, ada kaf, ada ro, ada ba, ya, dan tak marbuto lagi. Nah, bagaimana kita menghubungkan menjadi sebuah kata? Nah, di sini berarti dalam bahasa Arab kita menghubungkannya menjadi yang pertama
gur, gurfatun, ya. Ini disambung menjadi gurfatun, gurfatun. Lalu di sini berikutnya kabirun. 2, 3, 4. Yang pertama huruf go ini dijadikan sebagai awalannya karena ruangan bahasa Arabnya adalah gurfatun diawali menggunakan huruf go. Gurfatun kabirun. Siapa yang masih ingat pada pekan yang kemarin apa arti dari gurfatun kabirun? Iza mungkin ingat atau Denny. Ruangan Arti yang dari besar. ruangan yang besar. Arti dari gurfatun kabirun adalah ruangan yang besar. Ini adalah gurfatun kabirun. Artinya ruangan yang besar. Lalu soal yang kedua di bagian ba ini. Rotib hadhil kalimat. Rotib artinya adalah rapikanlah. Rotib dari kata tertib. Rottaba yurattibu. Tertib atau murattab. Lalu rotib ini adalah kata perintah dari kata rottaba yurattibu. Hadhil kalimat. Kalimat ini. Jadi kalau dalam bahasa Arab, kalimat itu artinya adalah kata. Jadi kabirun itu merupakan satu kalimat. Ya, fi itu satu kalimat. Matbahun itu satu kalimat. Beda sama bahasa Indonesia. Kalau kalimat dalam bahasa Indonesia itu merupakan beberapa kata yang disusun menjadi sebuah ungkapan atau kita sebut sebagai kalimat. Lakin fil lughal arabiyah, tetapi di dalam bahasa Arab ya yang dimaksud dengan kalimat ini adalah kata. Nah, ini kata nih. Ini kalau dalam bahasanya segini tuh adalah kata. Kabirun artinya besar. Besar ini adalah kata kalau dalam bahasa Indonesia, tetapi kalau di dalam bahasa Arab kalimat ini adalah seperti ini. Ini disebut sebagai kalimat. Kalau bahasa Indonesia, kalimat itu baru disebut sebagai kalimat apabila terdiri minimal dari 2 buah kata. Tapi kalau dalam bahasa Arab, kalimat itu artinya diterjemahkannya ke dalam bahasa Arab sebagai jumlah. Jumlatun mufidah. Kalimat efektif. Nah, inilah adalah bahasa Arabnya kalimat. Jumlah. Jumlah tuh. Ya. Jadi kalau bedanya dengan yang di Indonesia, kalau kata itu seperti ini. Kalau dalam bahasa Arab, kata itu disebut sebagai kalimat. Baik, kita lanjut. Rotib hadhil kalimat. Rapikanlah kata-kata berikut ini, gitu ya. Yang pertama di sini ada kabirun, lalu ada fi, ada matbah, ada al-baiti. Nah, kira-kira siapa yang masih ingat pekan kemarin? Apa jawabannya ini? Kabirun, apa arti kabirun? Di sini ada kabirun, gurfatun kabir. Kabirun artinya besar. Fi, apa arti dari fi?
Di dalamnya. Ya, betul. Di dalamnya. Lalu matbahun. Apa arti dari matbahun? Dapur. Matbahun artinya Dapur. adalah dapur. Betul. Dan yang terakhir ada al-baiti. Apa arti al-baiti? Rumah. Rumahku. Iya, betul. Nah, sekarang bagaimana kita menyatukan kata-kata ini ke dalam sebuah kalimat? Apa yang bisa? Besar di dalamnya dapur rumah. Kira-kira bagaimana? Tahu mau diartikan bahasa Indonesia dulu. Ini besar. Fi baiti. Ini fi baiti terus. Ini Fi dapur. baiti. Dan ini Matbahun rumah. kabirun. Ya, betul. Dila. Fil baiti matbahun kabirun. 1, 2, 3, 4. Ya, jadi fil baiti matbahun kabirun. Oke, kita lanjut ke nomor 23. Masih ingat yang kemarin? Tarjim. Apa arti dari tarjim? Siapa yang tahu? Apa arti dari tarjim? Terjemahkanlah. Tahu, gantilah, ubahlah ke dalam bahasa Arab. Nah, ini siapa yang bisa nih? Ini rumah yang besar dan indah. Di dalamnya kamar-kamar. Apa bahasa Arabnya ini? Kalau masih ingat, apa bahasa Arabnya ini? Ini dalam bahasa Arab adalah isim isyarah. Haza. Ada haza, Haza. betul. Haza. Lalu kata yang kedua adalah rumah. Apa bahasa Arabnya rumah? Bait. Baitun. Haza baitun, yang besar. Tadi Kabirun. besar apa bahasa Arabnya? Kabirun. Haza baitun kabirun. Lalu bahasa Arabnya dan apa? Wa. 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 Haza baitun kabirun wa indah. Apa indah dalam bahasa Wajamilun. Arab? Wa jamilun. Haza Wajamilun. baitun Haza baitun kabirun. Wajamilun. kabirun wa jamilun. Lalu bagaimana dengan yang ini dalam bahasa Arab tidak dianggap, tidak usah digunakan, ya. Langsung haza baitun kabirun wa jamilun, koma, di dalamnya, apa bahasa Arab di dalamnya? Wa matobahun. Tidak ada dapur di sini. Di dalamnya bahasa Arab adalah, kalau di dalam saja fi. Fihi. Iya, betul. Kalau dengan ditambahnya berarti fihi. Ya, ya. Fihi. 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 Ini adalah di dalamnya. Kamar-kamar. Maza fil lughah al-arabiyah, kamar-kamar. Jamak dari ghurfah. Apa? Menjadi, kalau ghurfatun, ghurfahnya ada 1. Ghurfatani, ghurfahnya ada 2. Kalau ghurfahnya ada 3, kita menyebutnya dalam bahasa Arab adalah gurofun. Ya, gurofun artinya adalah
Kamar-kamar. Nah, coba sekarang kita ulang lagi dari yang pertama. Ini rumah yang besar dan indah, di dalamnya kamar-kamar. Dalam bahasa Arabnya adalah haza Ada baitun baitun kabirun kabirun wa wa jamilun jamilun. Terus fihi fihi ghurafun. ghurafun. Ya, betul. Oke, baik. Kita lanjut yang keempat, tarjim lagi. Tadi masih ingat arti tarjim apa? Apa Terjemahan. arti tarjim? Terjemahkanlah. Terjemahkanlah. Iya, terjemahkan dari bahasa Arab dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab. Sekarang bahasa Arab ke bahasa Indonesia, yaitu dari kalimat hazihi ghurfatun naumi. Hazihi ghurfatun naumi. Yang artinya siapa yang tahu? Siapa yang bisa mengartikan kalimat yang pertama ini? Hazihi ghurfatun naumi. Ini kamar tidur. Ya, betul. Ini adalah kamar tidur. Lalu berikutnya yang kedua setelah adi ghurfatun naumi adalah al-ghurfatu nazifatun. Apa arti al-ghurfatu nazifatun? Kamar tidur. Kamar. Kamar mandi. Kamar mandi. Al-ghurfah ini artinya ruangan. Nah, ruangannya nazifah. Apa arti nazifah? Masih ingat? Bersih, betul. Ruangannya bersih. Al-ghurfatun nazifatun. Ruangannya bersih. Lalu berikutnya di sini ada wahia bijiwari ghurfatil istiqbal. Masih ingat arti dari hiya? Wahia bijawari ghurfatil istiqbali. Apa artinya? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Wahia. Wa artinya dan, hiya artinya dan. Lalu berikutnya bijawari. Apa nih bijawari? Jawari itu dia ada di sebelah, ya. Dan dia di sebelah ghurfatil istiqbal. Ghurfah artinya adalah ruangan. Istiqbal artinya apa? Siapa yang tahu? Ghurfatul istiqbal. Ruang tamu.
Ini ruang tidur. Ruangannya bersih. Wahia bijawari gurfatil istiqbali. Dan dia berada di sebelah ruang tamu. Ya, jadi terjemahannya adalah, tulis dulu. Yang ini adalah, ini ruang tidur. Lalu ruangannya bersih. Lalu berikutnya, ini dia di sebelah ruang tamu. Seperti itu ya. Baik, berikutnya nomor yang kelima di bagian B ini yang kemarin sudah kita bahas. Alif jumlatan mufidatan mustakhdiman kalimat al-bait. Buatlah, alif ini buatlah atau bentuklah jumlah. Nah, ini jumlah dalam bahasa Arab itu adalah artinya kalimat mufidah, efektif. Buatlah sebuah kalimat mustakhdiman. Mustakhdiman itu yang menggunakan kata kalimah. Kalimah ini dalam bahasa Indonesianya adalah kata al-bait. Al-bait artinya adalah rumah. Ya, jadi buatlah sebuah kalimat yang menggunakan kata al-bait. Siapa yang bisa silakan membuat contoh sebuah kalimat efektif minimal terdiri dari 2 buah kata. Silakan, siapa yang bisa? Fi Mm-mm. baiti Fil fi baiti. baiti fi baiti matobahun kabirun. Fi baiti Fil matobahun baiti. kabirun. Ya betul. Fil baiti matbahun kabirun. Yang artinya adalah di dalam Di rumah dalam rumah terdapat ada dapur 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 besar yang besar. Ya yang besar. betul. Baik. Barakallahu fiik Gila. Kita lanjut lagi. Ya. Berikutnya sil baina syai'i wal makani alladhi yujadu fihi. Nah, kemarin kita melanjutkan yang ini. Sambungkan antara barang dengan tempatnya. Ya, di sini ada beberapa barang yang ada di tulisan sebelah kanan, lalu ada tempatnya yang tulisannya sebelah kiri. Untuk tempatnya di sini ada yang pertama maktabul madrosa, maktabatul madrosa, artinya adalah, masih ingat? Maktabatul madrosa artinya adalah perpustakaan sekolah. Dan yang kedua adalah ma'malul hasubi, yang artinya adalah laboratorium komputer. Nah, sekarang yang pertama rufufun. Rufuf ada di mana? Di perpus atau di laboratorium komputer? Siapa yang bisa menjawab? Di manakah letak rufufun? Atau mau tarik garis silakan. Boleh. Yang mau menarik garis. Di manakah letak rufufun? Apa arti rufuf? Rufuf adalah jamak dari rof yang artinya adalah rak buku. Jadi rufufun adanya di dalam perpustakaan sekolah. Ini ya. Lalu yang kedua, kutubun. Kutubun dia beradanya di dalam perpustakaan sekolah juga.
Lalu syasyatun. Syasyatun ini monitor. Monitor adanya di dalam. Ya betul, ma'malul hasub. Lalu yang keempat jaroid. Dari kata jaridah artinya adalah koran. Koran adanya di dalam maktabatul madrasah di. Ya betul, dan terakhir wahdatun nizam. Wahdatun nizam artinya adalah CPU, kontrol prosesor unit. Nah, dia adanya di dalam laboratorium komputer juga. Baik, berikutnya kita lanjutkan. Ini kita hapus terlebih dahulu untuk bisa digeser. Ini ya. Letakkanlah kosakata berikut sesuai dengan apa yang ada di tempatnya. Yang pertama ada maktabatul madrasah. Apa artinya maktabatul madrasah? Tadi sudah disebutkan. Perpustakaan sekolah. Perpustakaan sekolah. Nah, sekarang kita lingkari yang ada di dalam perpustakaan sekolah. Yang pertama, syasyatun. Apakah dia di perpustakaan sekolah? Tidak. Tidak. La. Betul. Dilihat ya petunjuknya. Lalu rofun. Apakah dia di perpustakaan sekolah? Naam. Naam, betul. Rofun di perpustakaan sekolah. Lalu lauhatul mafatih. Apakah dia di perpustakaan sekolah? La. La. Tidak ya. Oh ya, syasya tadi artinya adalah monitor, rofun ini rak. Lalu khizanah. Apakah dia ada di maktabah madrasah? Khizanah. Khizanah adalah lemari. Lemari. Naam. Naam. Kita lingkari. Yang ada di dalam maktabatul madrasah kita tandai dengan memberikan lingkaran. Lalu berikutnya fa'rotun. Apakah fa'rotun ada di dalam maktabatul madrasah? La. La. Ya betul. Fa'roh itu artinya mouse, tikus. Lalu kitabun. Kitabun ada nggak di dalam maktabatul madrasah? Naam. Dila, Eza, boleh menjawab juga. Naam. Betul ya. Naam. Lalu majalat. Majalat. Naam. Majalat itu artinya adalah majalah. Majalah. Lalu jaridah. Ada di manakah jaridah? Maktabatu. Maktabatul madrasah. Iya betul. Jaridah ini adalah koran. Koran biasanya terdapat di dalam maktabatul madrasah. Ya. Kita lingkarin yang ada dalam maktabatul madrasah. Lalu berikutnya ada sama'ah. Sama'ah. Apa artinya sama'ah? Apakah dia di dalam maktabatul madrasah? Sama'ah? La. Naam. La. Nama atau la? La. Sama'ah alatul istima'. Alat untuk mendengar. Tidak ada di dalam perpustakaan. La. Baik. Betul. Berikutnya isti'aroh. Isti'aroh. Salah satu kegiatan yang ada di dalam perpustakaan adalah isti'arotul kutub. Apa arti isti'aroh? Isti'aroh artinya adalah peminjaman. Kalau dalam perpustakaan boleh meminjam atau tidak? Boleh. Boleh. Berarti Naam. isti'aroh na'am ada di dalam perpustakaan sekolah.
Kita beri lingkaran lagi untuk isti'arah. Isti'arah. Nah, lalu berikutnya i'adatul kutubi. Apakah ada di dalam perpustakaan sekolah? Ada. Apa sih i'adatul kutub? Masih ingat? Kan buku-buku. Iya, betul. Mengembalikan atau pengembalian buku. Jadi buku setelah dipinjamkan itu boleh dikembalikan. Ya, boleh dikembalikan. Dalam bahasa Arabnya adalah i'adatul kutubi. Lalu berikutnya ada tobi'atun. Apakah ini benda yang ada di dalam perpustakaan sekolah? Tobi'atun. Tobi'atun apa? Tobi'atun? Masih ingat? Tobi'atun alat untuk mencetak. Lah. Lah, tidak ada. Ya, lalu kutubul lughat. Apakah ada kutubul lughat? Naam. Naam. Buku-buku bahasa. Lugot itu dari kata lugoh. Lugoh artinya adalah bahasa. Kalau lugot berarti bahasanya ada banyak. Ada lugoh Indonesia, bahasa Indonesia. Ada lugoh Al-Arabiyah, bahasa Arab. Ada lugoh Injilizia, bahasa Inggris. Atau lugoh Ad-Dairah, bahasa daerah. Jadi ini kita lingkari karena dia terdapat di dalam Maktabatul Madrasah. Lalu berikutnya wahdatun nizam. Adakah wahdatun nizam fi Maktabatil Madrasah? Laan. Naam, la. Wahdatun nizam adalah CPU. Ya, kotak hitam yang isinya adalah alat hardware untuk operasional sebuah komputer. Tidak ada di dalam Maktabatul Madrasah. Lalu berikutnya asyabakah ad-dauliyah. Apakah ada di dalam perpustakaan asyabakah ad-dauliyah? Lah. La. Asyabakah ad-dauliyah artinya adalah internet. Jadi dari beberapa kosakata yang ada di sini yang terdapat di dalam perpustakaan, yaitu yang pertama Rafun. adalah rofun, Rafun. rak buku. Yang kedua adalah Khizanatun. khizanatun. Artinya adalah Lemari. lemari. Kitabun. Artinya adalah buku. Buku. Lalu majalatun. Artinya Majalah. adalah majalah-majalah. Lalu jaridatun. Artinya adalah koran. Lalu isti'aratun. Meminjam. Peminjaman atau meminjam. Lalu i'adatul kutub artinya adalah Balikan buku. pengembalian buku. Lalu kutubul lughat artinya adalah Buku bahasa. buku-buku bahasa. Nah, ini adalah yang ada di dalam perpustakaan. Lalu berikutnya fi ma'malil hasub, berarti sisanya. Yang terdapat di dalam ma'malul hasub, yang pertama ada Syashah. apa artinya syashah? Layar. Layar monitor. Lalu ada apa nih? Lauhatu. Lauhatul mafatih. Apa itu artinya? Keyboard. Keyboard, betul. Lalu ada fakrotun. Mouse. Mouse, betul. Lalu ada samaatun.
Sama'ah artinya adalah alat tulis simak. Kalau ingin mendengar suara dari dalam komputer ada sama'ah. Apa itu sama'ah? Sama'ah artinya adalah Speaker. speaker atau audio. Ya, lalu berikutnya tobi'ah. Alat untuk mencetak komputer. Apa itu tobi'ah? Printer, betul. Printer. Lalu wahdatun nizam. Ini tadi adalah, saya masih ingat apa wahdatun nizam? CPU. CPU atau CPU. Lalu syabakah dauliyah. Apa itu syabakah dauliyah? Internet, betul. Jadi untuk yang di Maktabah Madrasah ada wahid isnani salah sarba khomsah sita sabah samania, ada 8 kosakata. Untuk yang di Ma'malul Hasub ada wahid isnani salasa arba khomsah sita sabah, ada 7 kosakata. Baik, sampai sini ada yang mau bertanya atau ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Tidak. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjut lagi mengerjakan soal berikutnya di pekan depan. Ya, perlu diingat nanti setelah ini selesai sampai akhir, kita akan adakan pengambilan nilai atau evaluasi tentang apa yang sudah dipelajari di bab 5 ini. Apakah sudah sesuai pemahaman yang kalian miliki dengan apa yang Pak Denny ajarkan atau belum? Ya, nanti akan ada pengambilan nilai sebagai bentuk evaluasi. Baik, mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Amin. Jangan lupa untuk terus semangat istiqomah dalam menuntut ilmu. Baik anak-anakku yang soleh dan soleha, kita akhiri hayanah tatim dasana fiha dan sobah pelajaran kita pada pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukron, astaghfikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Raza. Ya, wa jazakallahu khair. Izin Ya.